teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang APBN untuk penanganan COVID di Indonesia. Simak terus videonya ya. Apa sih APBN itu? Simak animasi berikut ini. Kalian pernah dengar kata anggaran nggak? Anggaran itu rencana keuangan. Kalau istilah gaulnya sih budget. Misal nih, kalian pengen beli baju. Terus kalian sudah menyiapkan budget atau anggaran yang kalian sediakan untuk beli baju ini. Nah, demikian juga APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember loh teman-teman. Aku mau kasih tahu nih beberapa komponen APBN. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan negara didapat dari pembayaran pajak dan bukan pajak. Kedua, ada belanja negara. Belanja negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kebutuhan penyelenggaraan negara, kemudian bencana alam, dan ada juga kebijakan pembangunan. Kemudian ada pembiayaan dalam negeri, asumsi dasar makroekonomi, dan kebijakan pembangunan lainnya. Dan yang terakhir, pembiayaan negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Yah, kuotaku habis. Padahal kan akhir-akhir ini nggak ada sekolah tatap muka. Jadi aku nggak dikasih uang saku buat beli kuota. Kenapa, Sen? Kuotaku habis. Loh, tenang. Sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menganggarkan kuota gratis bagi seluruh pelajar dan pengajar di Indonesia untuk pembelajaran jarak jauh serta pembelajaran daring. Jadi kita tuh nggak ada alasan buat mengurangi semangat belajar kita di kala pandemi seperti ini. Oh gitu ya. Betul banget, Sen. Juga penanganan COVID-19 dalam bidang sosial, salah satunya adalah pemberian BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga yang penghasilannya terdampak karena COVID-19 dan juga warga rentan sakit atau sakit menahun. Oh iya, salah satu APBN penanganan COVID-19 di Indonesia yaitu pemerintah memberikan bantuan alat kesehatan dan kedokteran untuk pejuang medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Rencana keuangan ini pastinya sangat berpengaruh untuk memberikan pengaruh terhadap ekonomi negara. Lalu, apa aja sih fungsi APBN itu? Pertama, ada otorasi, kemudian perencanaan, pengawasan, alokasi, serta stabilisasi. Betul banget, Rel. Pemerintah itu sangat peduli sama kita, apalagi dengan penganggaran yang sangat tepat guna. Otoritas yaitu anggaran dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Perencanaan yaitu anggaran yang menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Pengawasan yaitu anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Wah, gimana? Penjelasan dari teman-teman aku sudah jelas kan? Semoga dengan kita mengetahui dan mempelajari fungsi APBN, kita bisa menjadi generasi yang cerdas APBN dan mampu menggunakan APBN dengan sebaik-baiknya. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.